Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama, kepercayaan di kalangan bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Bacalah teks berikut ini. Setelah membaca teks tersebut, terdapat beberapa kata sulit yang kita temukan. Berikut adalah kata-kata sulit tersebut dan artinya. Adapun pokok pikiran yang terdapat pada paragraf 1 dan 2 pada teks tersebut adalah sebagai berikut. Lalu, bagaimana cara menentukan pokok pikiran pada paragraf? Caranya adalah yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2. Menandai kalimat awal, kalimat akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Dan yang ketiga adalah menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar pedati, maka pedati akan bergerak mengikuti arah kerbau atau kuda. Sekarang mari kita mencoba lakukan kegiatan-kegiatan sederhana berikut ini. Nah, setelah kalian melakukan aktivitas tersebut, hasilnya tulislah dalam sebuah tabel seperti contoh berikut ini. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser, tas sekolah yang kamu angkat, kemudian kertas yang bentuknya berubah disebut dengan gaya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Untuk memahami pengertian gaya lebih lanjut, marilah kita amati gambar-gambar berikut ini. Mobil tersebut dapat bergerak karena terdapat gaya dorong atau yang disebut dengan gaya otot. Lampu dapat menyala karena mendapatkan aliran listrik melalui sambungan kabel. Jarum dapat menempel pada batang magnet dikarenakan jarum berbahan besi. Medan magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi. Buah akan jatuh ke tanah karena adanya gaya tarik gravitasi bumi. Kursi tersebut dapat mudah dipindahkan karena adanya gaya gesek antara roda dan lantai yang disebabkan oleh gaya dorong. Berdasarkan contoh jam gaya antara lain adalah gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Sekarang perhatikan contoh kegiatan menggunakan gaya otot berikut ini. Tarikan kuat yang dihasilkan oleh para pemain tarik tambang diakibatkan adanya gaya otot. Hal ini sangat menentukan kemenangan. Sedangkan gaya otot yang dihasilkan oleh pengrajin gerabah untuk membuat bentuk yang diinginkan. Saat kita simpulkan bahwa gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot atau suatu energi yang dihasilkan oleh otot. Sekarang bacalah teks seperti anglo, cobek, atau kendi. Namun pada tahun 1970-an, Bapak Sabto Hudoyo, seorang seniman Yogyakarta, mendidik perajin di sana. Mereka diajari cara membuat karya seni dari tanah liat. Sejak saat itu, seni gerabah semakin bermunculan. Para perajin membuat kendi yang lebih unik. Mereka juga membuat vas yang dilengkapi aneka hiasan. Semakin hari pengetahuan. Nah, informasi-informasi baru yang dapat kita peroleh dari teks seni gerabah di Indonesia adalah sebagai berikut.